Halo semuanya, balik lagi bersama aku Ai di channel di Jogja Mars. Ini yang paling banyak ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya, yaitu adalah membahas prodi DKV ISI Yogyakarta. Sekarang aku udah bersama Kak siapa? Coba kenalin ke teman-teman semuanya. Dari mana dulu? Dari pojok dulu ya. Aku yakin teman-teman nggak asing dengan kakak yang pojok sana ya, silahkan kita ganti pagi. Halo semuanya, aku Keisha dari angkatan 21. Oke, Kalau di DKV. yang tengah. Oke, halo semuanya, aku Elsa, aku mahasiswa Desain Komunikasi Visual semester 8. Selanjutnya Halo semuanya, aku Angel, mahasiswa DKV juga angkatan 21. teman-teman, aku mau tanya dulu nih, ini dulu itu emang pada dasarnya senang desain, apa senangnya setelah masuk DKV? Kalau Angel gimana? Nah, kalau aku tuh dulu sebenarnya bukan ke desain ya, tapi lebih ke gambar. Jadi karena bingung masuk apa ya, tapi karena suka gambar, jadi masuk DKV. Terus kalau misalnya ngedesain itu setelah udah masuk perkuliahannya, terus ada kelompokan project itu baru ngedesain. Oke, jadi emang lebih senangnya pasti. Iya, soal. Kalau Elsa? Ya, aku kurang lebih sama ya, sesimpel dari suka gambar aja dari sebelum masuk TK pun. Jadi kayak TK? sebelum masuk TK aku Dia seneng gambar? iya. Waduh. Apalagi dulu tuh ada buku paket ya, di situ ada gambar-gambarnya. Aku seneng banget buat gambarin lagi. Jadi emang dari dulu dan sampai sekarang pun semakin terbuka apa yang belum aku tahu, jadi bisa lebih tahu lagi sekarang. Oke, kalau Oke, aku sama sih mirip-mirip juga. Kalau gambar udah suka dari kecil sebenarnya. Jadi pas SMP tuh dikasih tahu kalau misalnya suka gambar nanti kuliahnya di kafe aja gitu. Jadi emang udah suka gambar dari dulu. Cuman untuk desain jujur baru mendalaminya setelah kuliah. oke. Ya kan sebenarnya kalau kita suka gambar tidak perlu ke DKV ya. Di situ bisa masuk seni murni ya, ada desain interior juga, ada desain produk, ada desain media ya. Nah, Fashion juga. ada animasi juga, ada fashion juga. Kalau yang seneng fashion, ada kriya juga. Nah, jadi tinggal sesuaiin aja deh sama minat teman-teman mau kemana. Kalau ngomongin DKV ISI Jogja, menurut teman-teman tuh lebih fokus kemana? Kalau ISI Jogja itu, apakah ke animasi, apakah ke desain grafis, atau kemana? Ya, coba dari siapa dulu deh? Kalau selama ini kita pelajarin dari mata kuliahnya tuh lebih banyak ilustrasi sih aku merasanya, ilustrasi sama komik. Itu untuk desainnya sendiri jujur kita lebih banyak belajarnya sendiri. Itu sih, itu dari awal perkuliahan sampai Iya, untuk matkulnya malah lebih banyak yang ilustrasi gitu, yang ngegambar. Kayak gitu. Oke, kalau menurut Angel? Awal-awal itu emang ilustrasi itu diperkuat banget, kayak misalnya dasar-dasarnya kayak Nirmana atau sketsa-sketsa awal itu semester awal. Kalau udah semester akhir itu udah mulai ke konsep sih banyakan. Jadi kayak dosen itu mentingin kenapa kita desainnya seperti ini daripada pakai alat apa atau bagaimana caranya gitu. Jadi mungkin ya itu ilustrasi sama konsepnya. Angel lagi salah Elsa. Oke, kalau menurut aku DKV yang di sini tuh emang cukup luas banget. Tapi banyak juga yang aku pelajari yang di luar ilustrasi. Kayak misalkan sebuah iklan, terus kayak entah kenapa itu berkaitan juga dengan film sedikit. Secara teknisnya kan kita belajar juga ya. Dan itu tetap sama-sama semua hal bisa desain atau animasi atau enggak juga film. Yang penting tuh bisa menceritakan sebuah pesan. Jadi perkonsepan, gambar, desain, dan semuanya luas banget. Jadi sangat banyak banget sih. Lah karena luas itu kan kalau kita belajar sebanyak kan biasanya kita nggak fokus. Ya kan sih? Gimana sih? Kalau menurut kalian apa jadinya
oh setelah dipelajarin semua jadi oh kayaknya aku nyamannya di sini, akhirnya lebih kayak gitu aja. Iya. Ya itu sampai ke PA sampai ke itu apa gimana? Kita pelajarin semuanya sih Kak, bener-bener semuanya dari awal sampai akhir semester 7. Terus jadinya pas TA jadinya kayak oh lebih nyaman kemana nih, pilih yang mana. Aku lebih ke konsep. Iya, Konsep itu penting, konsep banget ya. Jadi apa yang kalian bikin itu bukan cara teknisnya apa bikinnya pakai apa, tapi lebih ke pertanggungjawabannya itu seperti apa. Storytelling, misalnya kayak logo itu tuh bukan lebih ke visualnya iya, cuman pasti proses di belakangnya itu panjang banget gitu loh untuk sampai ke satu gambar. Nah, jadi dosen-dosen tuh lebih ngajarinnya tuh yang belakangnya itu. Proses. Iya. Nah, kalau di DKV ISI Yogyakarta itu belajarnya apa aja sih? Tadi udah ya ada komik. Iya. Ya, terus Bikin film pendek, iklan, fotografi, iya, ilustrasi, desain kita lebih ke kita sendiri ya. Iya. Campaign, kampanye gitu, Branding, terus banyak. terus pop up, iya pop up juga, kemasan. Ih kok semuanya diborong sama DKV? Iya. Jadi belajar semuanya nih. Iya. Oh. Jadi yang belum tahu jati diri tuh. Kayak sama tahu ternyata kalian sukanya di mana nih di kafe. Iya, yang cari-cari diri, tapi masuknya aja susah ya. Iya. Iya. Tapi sebenarnya diisi juga pengen belajar film ya ada prodi film, iya nggak sih? Di animasi ya belajar, ada prodi animasi, tapi di DKV juga diajarin. Iya. Ada palu gada dong sebenarnya bisa ya. Iya, bener banget. Kita itu pasti kita harusnya mengerti ya. Basic. Ini basic, cuma mungkin kalau untuk jurusan lain lebih diperdalam lagi. Kalau suasana perkuliahannya seperti apa? Selama 4 tahun? Seru nggak? Seru sih. Seru karena kami banyak kayak kelompokan gitu ya. Project kayak visual branding, terus lagi kemarin ya. Kita bikin film juga itu Iya. kelompok, iklan juga kelompok. Itu banyak banget kelompoknya. Biasanya tuh dalam satu semester misalnya UTS-nya sendiri-sendiri, terus nanti UAS-nya kelompok kayak gitu. Ada yang satu matkul itu kelompok semua kayak gitu. Ih, aku pikir karena apa ya, menggambar di kafe itu lebih ke individualis, ternyata main kelompok juga. Iya. Karena kebanyakan tuh tugasnya itu berupa project, dan project itu gak bisa dilakukan dengan sendiri. Dan terkadang juga kita kan punya kenalan dari jurusan lain ya, itu sharing dari mereka itu menurut aku privilege di anak-anak seni, anak-anak isi. Bisa saling bantu gitu kan. Kayak misalnya kita bikin iklan atau film pendek bisa minta bantuan sama dari jurusan lain gitu. Project yang paling berkesan apa, Elsa? Aku animasi Animasi. entah kenapa menurut aku sendiri lebih sulit dibanding film aja udah sulit ya Kak. Itu berkelompok. Ya itu berkelompok. Ternyata emang yang paling susah adalah part dimana kita benar-benar harus mengkomunikasikannya sampai audiens itu, sampai yang aku pikir semua orang kan bisa nangkep sebuah pesan ya apapun ya, karena orang beda isi kepalanya gitu. Tapi kita diusahakan untuk menyatukan apa yang mau kita sampaikan, mereka semua bisa tangkep. Jadi itu sulitnya di situ. Kalau apa project paling Aku berkesan? yang paling berkesan itu dari mata kuliah pop up. Jadi waktu itu bikin Kelompok juga. Pop up Bikin kelompok. Jadi kita bikin buku cerita gitu. Justru yang bikin seru justru tuh pas lagi masang-masangnya itu. Karena kan kalau ilustrasinya ya udah matkul lain juga ada kan. Tapi pas lagi masangnya kayak stres, kayak aduh ini sebenarnya dia bisa muncul nggak nih pop up-nya pas dibuka kayak gitu. Secara teknis pop up kan juga susah kan ya. Itu lumayan menantang dan itu seru banget karena hasilnya juga sesuai dengan jeripayahnya gitu. Itu sih yang paling berkesan. Ya kalau kan berarti bertumpuk-tumpuk ya. Dibuka harus ya berdimensi, ya Kak. Dan itu diajarin ya. Diajarin gitu. Apa Ija? Apa proyek paling? Kalau Angel sendiri sih ini ya yang umum aja deh, yang visual branding aja ya. Kenapa ya Lebih berkesan ini lebih ke ini ya, kayak pasang surat ada kayak sebelah-sebelahnya ada happy-happyannya gitu, karena itu tuh selama satu semester tuh literally semuanya tuh bareng, dan kayak misalnya
survei ke pasar itu jauh sampai ke Gunung Kidul gitu. Terus kadang sampai nginep-nginep kalau misalnya Ngapain ke ngerjain pasar tugas. ya? Itu tuh visual branding pasar. Jadi kita harus branding ulang pasar. waktu itu. Nah, terus itu Dapat Gunung Kidul. iya, daerah situ. Ada yang Gunung Kidul, ada yang di Pasar Pagi Gagah, ada yang di mana? Beda sih. Iya. Aku Condong Catur. Gunung Satu. Dekat lewat kota enak ya. Iya. Gunung Kidul lumayan. Gimana? Terus kayak kalau misalnya udah mau presentasi itu kayak pada begadang semua gitu-gitu. Itu lebih ke pengalamannya sih. Terus diskusinya juga. Jadi kayak lebih berkesan ke selama 1 semester itu sih. Kayak emang itu tuh kayaknya kalau keisi emang pasti visual branding ini bakal jadi salah satu project yang terbesar gitu. Terbesar dan paling menantang. Hampir semua mata kuliah kayak udah dicakupin Iya, dalam benar. satu visual branding. Fotografi, terus videografi, semuanya ada di visual branding. Bikin infografis, bikin ilustrasi, bikin desain. Iya, benar. Berarti kayak 1 semester ya udah tugasnya ada di situ semua. Iya, bisa. Tapi ada matkul lain juga. Ada matkul lain juga. Sulit banget lagi. Sulit gak sulit? Kan kita nukang juga. Iya, ada ada nukang. nyiapin pameran kan. Oh, Stand. ada pamerannya. Jadi itu kita branding dulu, belajar brandingnya, terus di akhir setelah kelar mata kuliahnya dipamerin gitu. Oh. Ngecat gitu-gitu. Iya. Oh, jadi yang cewek-cewek udah bisa gaji juga ya. Setiap presentasi juga nggak boleh presentasi biasa. Ada. Yang nggak biasa tuh Iya, gimana? jadi ada kita bikin naskah drama. Iya, Jadi harus presentasi menarik. sambil, pakai kostum, pakai ada naskahnya dan lain-lain. Seru sekali tapi berkesan banget pasti ya. Iya. Iya, berkesan. Kalau diulangin lagi mau. Enggak. Pusing. Capek. Kita ngomongin tugas nih. Nah, kalau di kafe itu ya karena tugasnya gambar dan tidak bisa instan, pasti butuh waktu. Iya sih. Gimana kalian tuh gimana? Maksudnya begadang-begadang nggak sih? Wah, Elsa? Kalau aku sendiri ya, buat kuliahnya aja itu dari awal sampai pertengahan mau ke akhir itu aja sering begadang, ditambah lagi aktivitas atau keperluan lain. Jadi kadang sering nggak tidur sih. Sebenarnya itu nggak bagus banget, tapi benar-benar sehektik itu sih. Apalagi kebanyakan anak-anak DKV tuh idealis atau perfeksionis ya. Mungkin kalau waktunya kalau mau cepat selesai ya sesuai lah dengan fakultasi juga keadaan. Kalau kamu kayak Begadang banget. begadang. Tapi itu di awal-awal atau semakin apa ya semesternya semakin banyak semakin parah atau tidak? makin parah. Iya bukannya kalau semakin mau selesai itu semakin sedikit kan kuliahnya. Tapi mata kuliahnya tugasnya semakin berat. Jadi untuk bagi waktu lebih susah. Begadang ya. Sampai sekarang masih. Sekarang udah mendingan deh. Karena kan tinggal TA. Apa sih skill yang harus dikuasain buat anak-anak di kafe itu? Gambar jelas, itu jelas. Kayaknya sering-sering eksplorasi ide. Karena kan nanti bakal banyak banget kepake ide kan dan nggak mungkin tuh diulang-ulang terus. Kayak lebih perbanyak referensi, sering-sering nonton film, sering-sering lihat nih lagi tren apa kayak gitu-gitu. Itu mungkin sih skill itu karena banyak yang orang jago gambar tapi apa ya secara desain atau secara lain atau secara gambarnya itu nggak terlalu menjual gitu. Karena dia nggak terlalu ngikutin tren atau gambarnya semua maunya dia sendiri gitu sesuai preferensi sendiri kayak Kalau Elsa, Bukan skill sih, cuman kemauan untuk belajar sesuatu hal yang baru. Karena gambar pun gak cukup hanya sekedar gambar. Kita harus bisa mendesainnya, terus bisa ngeditnya, dan menjualnya, berkomunikasi secara langsungnya, juga interaksi dengan orang-orang. Karena itu penting banget sih semuanya. Gak cuma gambar doang gitu. Sebenarnya sama sih sama kayak Elsa, sama kayak Kay itu kayak yang paling penting itu kan balik lagi tadi kalau diisi kan in konsep ya. Jadi kayak untuk ciptain suatu desain emang kita perlu ngerti nih latar belakangnya, terus kayak target audiensnya permasalahannya apa kayak gitu. Jadi
yang harus dikuasain itu sih kayaknya, kayak peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Kalau dosen-dosennya gimana sih kalau di ISI Jogja? Kelihatan. Gimana? Kalau dari aku sendiri ada yang standar biasa, maksudnya gak galak banget juga. Ada yang tegas, lebih tegas. Udah ada yang baiknya baik banget Kak, sampai aku kayak beneran ini dosen bisa peduli sama siswa. Apalagi kan kalau udah kuliah mikirnya individu ya, mikirin diri sendiri. Kok bisa dosen yang baik tuh pikirin gitu. Kadang suka ditanya gimana, misalkan TA nih, pasti ada yang ditanya kayak TA-nya udah sampai mana. Jadi emang dosen yang nyariin mahasiswanya, bukan dosen yang nyariin Tapi gak dosen. semua Kak, itu cuman beberapa Yang saja. baik-baik banget. Ada yang baik-baik banget, yang Iya, kayak biasa-biasa banyak. sampai disemangatin gitu kita kalau ngechat. Iya, baik. Ini kita nggak baik-baikin aja. Tapi emang baik beneran baik ya berarti. Tapi dosen-dosen ini sangat terbuka buat teman-teman diskusi nggak sih? Sangat banget sih menurut aku, karena kayak apa ya, kayak misalnya pun nggak di luar jam mata kuliah, kadang emang dosen tuh suka ini kayak ngobrol sama mahasiswa gitu, beberapa dosen. Jadi kayak sangat ini sih, sangat enak buat diajak ngobrol juga beberapa gitu. Pesan buat teman-teman yang pengen masuk ISI Jogja desain komunikasi visual, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Karena proyeknya banyak pasti kan. Oh, ya kuliahnya murah, tugasnya mahal. Iya. Iya. Oke. Realistis aja guys. Terus? Apalagi mental udah pasti. Obat mah. Oh, BPJS aktif ya. Iya. bisa sembari menyicil device kali ya Kak? Iya benar. Device. Ya kan? Oh iya, baiknya kalau udah kamu sini punya device ya. Iya baiknya. Laptop atau iPad. Iya. Tapi ini kampus kayaknya ada menyediakan sih kalau emang nggak ada. Tapi ada untungnya kalau misalnya kita memang punya sendiri, jadi bebas kan, mau explore segala macam. Oh iya, sempat ada yang tanya ke aku, Kak aku punya budget nih, kira-kira beli iPad dulu atau laptop dulu kalau mau masuk DKV? Kalau aku kayaknya lebih ke iPad kalau aku ya, karena iPad kan untuk dibawa kemana-mana lebih gampang. Terus kan bakal nugas entah yang tadi kayak branding kan harus pergi kemana. iPad kan bisa untuk tugas tertulis, bisa untuk gambar, bisa untuk ngedesain. Kalau laptop akan susah dibawa-bawanya itu loh. Sama sih Kak, aku dimulai dari iPad dulu sebelum mencicil semuanya. Aku mau ucapin terima kasih buat Kak Angel, Kak Keisha, sama Kak Elsa ya, udah sharing-sharing di sini. Sukses terus kuliahnya. Waduh, udah tinggal sedikit lagi karena mereka lagi TA, yang semangat ya, yang kuat gitu kan, yang kuat ya. Semoga lancar ya, bisa wisuda tahun ini. Amin. Gitu aja teman-teman. Nah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah ini, nanti aku akan bantu jawab. Terima kasih, akan ada episode-episode berikutnya ya. Kita akan bahas prodi yang lain yang ada di ISI Jogja. Gitu aja, dadah. Terima kasih.